السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وشفيعنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: وهو أصدق القائلين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا، وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Pertama-tama kami berterima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan oleh sekolah SD, sekolah dasar Islam Cahaya Sunnah, begitu? Apa? Cahaya Ilmu Balikpapan, kepala sekolah, wakil kepala sekolah dan segenap jajaran dewan guru, pengurus dan juga pengurus masjid yang kami hormati dan kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, segenap abi dan ummi, wali siswa sekolah dasar Cahaya Ilmu Balikpapan yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid ini. Dan ini mungkin adalah kali kedua saya ke tempat ini setelah 10 tahun. 2015 kurang lebih saya di sini. Ya. Pernah membahas kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Dan alhamdulillah pada hari ini bisa kembali berkunjung ke masjid yang kita cintai bersama, Masjid Al-Imam An-Nasa'i. Bisa bertatap muka kembali dengan saudara-saudara yang ada di tempat ini. Sebagian ada yang saya sudah lama mengenal, cukup akrab. Sebagian yang lain mungkin karena banyak pernah bertemu tapi saya belum mengenal lebih dekat. Intinya semua kita adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diikat dengan suatu ikatan persaudaraan yang sangat kuat dan yang sangat spesifik, yaitu ilmu. Para ulama mengatakan
Al-ilmu rahimun baina ahli. Ilmu itu adalah tali ikatan antara para penuntutnya. Jadi tingkatan persaudaraan itu bertingkat-tingkat. Ada persaudaraan sesama manusia. Pasti kalau kita masih punya sifat manusiawi, siapapun orangnya, dalam kondisi susah kita akan bantu walaupun dia non muslim. Dalam kondisi terjatuh kita akan bantu. Itu persaudaraan karena sesama manusia. Sebelumnya lagi sesama makhluk Allah, sama-sama makhluk Allah. Kemudian sesama manusia, kemudian sesama muslim. Entah dia dari ahlus sunnah atau mungkin di luar dari ahlus sunnah. Kemudian baru persaudaraan yang lebih daripada itu, yaitu sesama ahlus sunnah. Kemudian setelah itu adalah sesama para penuntut ilmu yang giat belajar, yang rajin menghadiri majelis ilmu. Ini adalah suatu ikatan yang lebih dalam dan lebih khusus lagi dan lebih spesial dari sekedar persaudaraan sesama ahlus sunnah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita akan mengkaji, kita akan berbicara seputar perlunya memperkuat sinergi atau sinergitas orang tua dengan guru di sekolah atau di antara mereka di dalam mewujudkan akhlakul karimah. Seorang muslim hendaknya terus melakukan evaluasi dan introspeksi terhadap akhlak dan adab. Akhlak itu jamak dari khuluq. Kalau yang membahas tentang fisik itu namanya khalq dalam bahasa Arab. Yang membahas tentang kepribadian, sifat-sifat yang sudah menjadi kebiasaan itu namanya khuluq. Dan akhlak itu jamak daripada khuluq, dan juga sudah menjadi bahasa Indonesia. Padahal akhlak itu adalah kata plural daripada khuluq dalam bahasa Arab. Begitu pula evaluasi dan introspeksi terhadap adab. Kalau akhlak itu ada dua, akhlak yang mulia dan ada akhlak yang tercela. Akhlak yang baik dan ada akhlak yang buruk. Adapun adab itu tidak ada duanya. Adab hanya ada satu, adab yang baik. Tidak ada adab yang buruk. Kenapa? Karena adab itu adalah penampakan dari nilai-nilai akhlak. Penampakan dari nilai-nilai akhlak. Ketika dia berbicara, ketika dia bergerak, ya, ketika dia berjalan, ketika dia menuju sesuatu, ketika dia bersikap terhadap apa yang sekarang dihadapi dia. Bagaimana menyikapinya? Itu bisa keluar di sana adab, dan adab pasti baik. Tidak ada adab yang tidak baik. Adapun akhlak bisa baik, bisa buruk. Terlebih lagi di zaman ini, akhlak buruk, adab jelek, syahwat dan syubhat menerjang dengan mudah melalui internet dan sosial media.
Banyak contoh yang buruk pada manusia dan generasi muda serta mempengaruhi orang yang melihatnya secara perlahan-lahan. Salah satu visi dan tujuan diutusnya Nabi Muhammad SAW adalah untuk memperbaiki akhlak dan adab manusia. Hendaknya kita tidak lupa dengan tujuan mulia ini. Rasulullah SAW bersabda di dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, dan beliau sendiri mensahihkannya. Al-Hakim, dan ini disahihkan oleh Al-Zahabi dan Al-Albani, yang bunyinya bu'ithtu liutammima salihal akhlaq. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Apa akhlak yang mulia itu? Di sana ada poin-poin utama yang menunjukkan akhlak yang mulia. Di antaranya disebutkan oleh Yusuf bin Asbat. Dia mengatakan alamatu husnil khuluqi 'ashratu asya'. Tanda akhlak mulia itu ada 10. Yang pertama, qillatul khilaf, sedikit berselisih. Yang kedua, husnul insaf, bersikap adil. Yang ketiga, tarku tatallubil atharat, meninggalkan sikap mencari-cari kesalahan orang lain. Yang keempat, tahsinu ma yabdu minas sayyi'at, berusaha memperbaiki keburukan-keburukan yang nampak. Yang kelima, iltimasul ma'dzirah, mencari uzur dari orang yang salah. Artinya husnudzon dahulu, jangan buru-buru menuduh dia demikian dan demikian. Selama bisa membawa kepada kemungkinan yang baik, maka hendaknya kita berusaha untuk membawa kepada kemungkinan-kemungkinan yang baik. Yang keenam, ihtimalul adza, bersabar menghadapi gangguan. Yang ketujuh, introspeksi. Yang ketujuh, ar-ruju'u bil malamah ala nafsih, introspeksi dengan mencela diri sendiri. Artinya musibah, kalau kita dapat musibah, kita menuduh diri kita. Nah, ini akibat aku, karena ulahku akhirnya aku dapat seperti ini dan seperti itu dari musibah. Yang kedelapan, at-tafarrudu bi ma'rifati uyubi nafsih duna uyubi ghairih, fokus dan sibuk mengurus aib-aib sendiri tanpa mengurusi aib orang lain. Ya, yang paling banyak dia mengurusi aib-aib dirinya. Dia fokus, tersibukkan mengurus aib-aib dirinya, tidak sibuk mengurus aib-aib orang. Bukan berarti dia sama sekali tidak memperhatikan orang untuk memperbaiki, enggak. Tapi perhatiannya terhadap aib-aib dirinya jauh lebih banyak daripada memperhatikan aib-aib orang lain. Maksudnya aib orang lain yang bisa dia perbaiki, dia bisa lakukan amar ma'ruf nahi mungkar dan nasihat kepada mereka. Yang kesembilan, talaqatul wajh, wajah ceria. Yang kesepuluh, linul kalam, lembut perkataannya. Ini disebut di dalam kitab At-Tanwir Syarah Al-Jami' As-Saghir.
Secara umum ada 3 poin akhlak mulia sebagaimana dijelaskan Al-Hasan Al-Basri. Kalau tadi 10, Al-Hasan Al-Basri seorang tabi'in yang mulia yang pernah hidup bersama salah satu bunda kita, yaitu Ummu Salamah radhiyallahu anha. Al-Hasan Al-Basri mengatakan 3 poin utama akhlak itu adalah: pertama, kafful adza, tidak mengganggu. Yang kedua, badlun nada, suka menolong. Yang ketiga, talaqatul wajh, berwajah ceria, ya, optimis, ya, tidak suka bermuka muram kepada orang dan sebagainya. Hal ini bisa kita lihat di dalam kitab Al-Adab Asy-Syar'iyyah karya Imam Ibnu Muflih. Dari 3 hal yang disebut oleh Imam Hasan Al-Basri tadi, bisa kita ringkas penjelasannya. Pertama, tidak mengganggu. Jika memang tidak bisa membantu dan memberi manfaat, minimal jangan mengganggu atau membuat orang lain susah. Anda tidak bisa membantu, jangan sampai mengganggu. Biarkan dia melakukan apa yang dia bisa lakukan. Kalau kita tidak bisa membantunya, jangan sampai kita mengganggunya. Tentunya mengganggu di sini adalah berkonotasi kezaliman, ya, bukan artinya mencegah kemungkaran. Kalau memang ada kemungkaran, ya masing-masing kita perlu melakukan sikap atau mengambil sikap di dalam bentuk nahi mungkar. Yang kedua, suka menolong. Tadi apa tadi? Badlun nada. Membantu saudara kita dengan tenaga, dengan harta atau pikiran, karena kita yakin jika membantu saudara di dunia, maka ada-ada saja cara Allah akan membantu kita di dunia dan di akhirat dengan cara yang tidak kita sangka. Siapa saja yang menolong saudaranya, maka Allah akan tolong dia. Ya. Yang ketiga tadi, talaqatul wajh, berwajah ceria, optimis. Maksudnya apa? Membuat orang sekitar kita juga optimis, bahagia, ya, hanya karena berjumpa dengan kita. Belum ngobrol sudah senang melihat. Artinya kita bisa membuat mereka bahagia hanya dengan sekedar perjumpaan saja. Terlebih lagi setelah itu kita berbicara yang menyenangkan mereka, kemudian bisa membantu mereka. Ini plus. Setelah dimulai dengan wajah yang ceria. Tapi jangan salah paham, tidak semua orang baik itu wajahnya ceria, Pak. Saya pernah ke Jerman sebentar, beberapa jam. Kalau nggak salah nama daerahnya Köln kalau nggak salah. Ketika sampai di sana, saya lihat wajah-wajah orang Jerman itu wajahnya semua muram, tidak ada yang bisa senyum. Kata teman yang menemani, Ustadz, ada sesuatu yang menurut antum aneh di sini? Iya, ada, kata saya. Apa itu, Ustadz? Saya lihat orang-orang Jerman ini susah banget ya senyum, kayaknya nggak bisa senyum ya. Wajahnya kaku seperti itu, nggak bisa senyum, nggak bisa ceria. Akhirnya teman itu senyum, kata dia, oh iya, saya sudah duga Ustadz, antum memikirkan hal ini. Kata saya, kenapa seperti ini?
Kata dia, ini penyebabnya Ustadz, kata orang karena pengaruh alam. Di sini itu tidak pernah ngelihat biru. Langit itu tidak pernah biru. Adanya selalu kelabu. Karena selalu kelabu itu berefek kepada pembawaan orang sini. Sehingga dia wajahnya selalu ketemu orang muram walaupun dia baik. Kalau dia baik tetap dalam kondisi muram. Karena efek daripada langit yang selalu kelabu sepanjang tahun. Nyaris mereka tidak pernah ketemu langit yang biru. Jadi mohon maaf, kadang-kadang ada saja kondisi yang mungkin bisa jadi berbeda. Walaupun juga kita perlu ketahui akhlak juga ada dua, ada yang pembawaan, ada yang dicari atau diusahakan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala di dalam kitabnya Makarimul Akhlaq. Akhlak itu ada dua. Pertama adalah akhlak yang jibilli, pembawaan. Sudah pembawaan. Kadang-kadang itu efek dari keturunan, faktor keturunan dan sebagainya, faktor kedaerahan. Kemudian ada lagi akhlak yang muktasab atau kasbi. Yang kasbi itu diusahakan. Sebelumnya tidak seperti itu, kemudian diusahakan. Sebelumnya seseorang tidak pemurah umpamanya, kemudian dia terus belajar untuk menjadi orang yang pemurah, tidak bakhil. Akhirnya setelah dia belajar, jadilah dia orang yang pemurah. Sebelumnya dia orang yang kasar, karena dia terus belajar untuk lembut, maka dia pun akhirnya bisa menjadi lembut. Kedua-duanya ada. Di antaranya disebutkan tentang akhlak yang jibilli, seorang sahabat yang bernama Al-Ashaj ibnu Abil Qais. Ya, kata dia apa? Kata Rasulullah SAW kepadanya, inna fika khoslatan yuhibbuhum Allah. Pada dirimu ada dua perangai yang Allah mencintainya. Apa itu? Kemudian dia mengatakan, apakah itu aku dapatkan karena aku usahakan, ataukah itu memang sudah bawaan? Kata Rasulullah SAW, adalah bawaan, jibilli. Kemudian dia bertanya, apakah itu? Kata Rasulullah SAW, al-hilmu wal anat. Pada dirimu ada kelembutan dan ada ketidak tergesa-gesaan. Artinya kamu itu bersikap dengan akurat, tidak gegabah. Semua terukur yang engkau ingin lakukan dengan kecepatan yang tidak terlalu lambat tapi juga tidak terlalu cepat sehingga terjadi sering kesalahan. Jadi engkau itu punya kelembutan dan punya ketidak tergesa-gesaan. Al-hilmu wal anat. Kemudian ada pun hadis tentang akhlak yang kasbi atau muktasab. Dalam suatu hadis Nabi SAW mengatakan, innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bittahallum. Ilmu itu didapatkan dengan menuntut ilmu, dan kelembutan itu didapatkan dari mempelajari melembutkan diri. Tentunya tidak semua orang dapat kelembutan dari berusaha, ada yang sudah dari pembawaannya, dan ini insya Allah kita semua pahami. Itu 3 pangkal akhlak menurut Al Hasan Al Basri.
menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ada satu ayat kata beliau di dalam Al-Quran yang menjadi pangkal akhlak yang mulia, yaitu suatu ayat dalam surah Al-A'raf, saya tidak hafal nomornya. Allah mengatakan khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Khudhil afwa, mudahlah engkau memberi maaf. Khudhil afwa, ya, wa'mur bil 'urf, dan ajaklah orang lain kepada kebaikan. Kalau ngajak orang lain kepada kebaikan berarti diri sendiri sudah melakukan kebaikan. Artinya dia sudah sadar dengan kebaikan itu, makanya dia pun bisa ngajak orang. Makanya di dalam Al-Quran Allah mengatakan wala yahudduna ala ta'amil miskin, mereka tidak ngajak orang di dalam memberi makan fakir miskin. Kenapa Allah bahasakan wala yahuddun? Itu untuk menyinggung sebelum itu dia memang tidak memberi fakir miskin, makanya dia tidak ngajak orang lain. Kemudian yang ketiga Allah mengatakan apa? Wa'arid 'anil jahilin, dan berpalinglah daripada orang-orang yang jahil. Orang-orang yang jahil ini maksudnya orang-orang yang ingin mengganggu kita. Bukan berarti orang-orang bodoh, tapi orang-orang yang ingin mengganggu kita. Sudah berpaling, artinya jangan sampai kita membalas gangguan mereka dengan gangguan. Sudah kita hindari. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan tentang akhlak Ibadur Rahman di akhir surah Al-Furqan, wa idza walladzina, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau orang-orang yang mengganggu tadi, mereka mengganggu dia mengatakan salama. Salama itu maksudnya menurut menurut ulama tafsir adalah dia mengatakan kalian tidak akan aku balas. Kalian tidak akan aku balas. Nah, yang pertama tadi apa? Khudhil afu, maafkanlah. Maka hendaknya kita salah satu pangkal ini apa? Berarti dari awal harus sering-sering mengajak anak-anak kita untuk mudah memaafkan. Dimulai dari mudah memaafkan kepada orang tua yang salah, atau kepada adiknya yang salah, atau kakaknya yang salah. Mungkin bisa dengan bersalaman, bersama meminta maaf tadi, mungkin juga bisa berpelukan. Mohon maaf Abi ya. Kalau orang tuanya salah juga harus mencontohkan. Mohon maaf nak, Abi tadi salah. Sehingga anak pun juga terbiasa dengan memberi maaf. Allah memuji di antara sifat-sifat orang yang pantas untuk mendapatkan sorga adalah orang yang gemar memberi maaf. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Jadi tapi bukan berarti ketika anak kita itu dia dianjurkan gemar memberi maaf, bukan berarti dia tidak boleh membalas kezaliman dengan hukum yang ditentukan syariat. Kan di dalam syariat kan ada namanya hukum qisas, dan hukum qisas itu bisa saja dalam tingkat tatanan sekolah
atau tantangan kemasyarakatan. Ya. Ketika umpamanya ada seorang anak yang dipukul sama temannya, maka anak yang dipukul itu nanti bisa dipertemukan dan dipersilahkan dia untuk membalas memukul dengan pukulan yang sama, jangan lebih keras daripada itu, di tempat yang sama, yang penting tidak membahayakan. Dia diberi kesempatan, sebagaimana Rasulullah SAW pernah mengajari seperti itu kepada anak kecil dari karangan sahabat. Ya, Rasulullah SAW katakan ketika ada yang dipukul, nih silahkan engkau membalasnya. Akan tetapi ingat, kalau kamu memaafkannya itu lebih baik. Apa tujuannya dibalik ini adalah supaya kita tetap memberikan hak anak itu. Ya, kita memberikan hak dia untuk membalas, tapi tetap kita berikan anjuran, kalau kamu ingin memilih untuk memaafkan dia, tidak mau membalas, itu lebih baik bagimu. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti contohnya mendoakan orang yang menzolimi kita dengan doa yang buruk, itu boleh, itu hak bagi orang yang dizolimi. Ya, makanya di dalam suatu hadis disebutkan tentang dampak yang sangat kuat dari doa orang yang dizolimi dikabulkan oleh Allah. Tapi bukan berarti dalam konteks itu dianjurkan. Walaupun boleh mendoakan yang jelek kepada orang yang menzolimi, tapi tidak mendoakan keburukan kepada orang yang menzalimi itu jauh lebih baik. Itulah yang dianjurkan. Jadi tadi Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan menyebutkan suatu ayat yang mencakup akhlak-akhlak yang mulia. Ada juga, dan ini cukup terkenal, sebagian para ulama menyebutkan ada 4 hadis. Yang 4 hadis ini kalau seseorang menghafalnya dan mempraktekkannya, maka dia akan mengumpulkan inti atau prinsip dari akhlak dan adab. Hadis yang pertama yang berbunyi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia mengatakan yang baik dan atau dia diam. Kalau tidak baik, lebih baik dia diam. Yang kedua, hadis yang berbunyi, inna min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sesungguhnya dari kebaikan Islamnya seseorang adalah meninggalkan perkara yang tidak ada manfaatnya bagi dia. Tidak ada manfaatnya bagi dia. Hadis yang ketiga, seseorang pernah datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, ausini, tolong kasih aku nasihat. Kata Rasulullah SAW, la taghdab, jangan engkau marah. Kemudian orang ini mengatakan, tolong tambah lagi selain ini. Nabi kembali mengatakan, la taghdab. Kemudian dia kembali mengatakan, tambahkan lagi. Kemudian Nabi kembali mengulang, la taghdab, sampai 3 kali. La taghdab falakal jannah. Kemudian Nabi mengakhiri dengan mengatakan, janganlah engkau marah. Ya, kalau engkau tidak marah, menjaga amarahmu, maka bagimu surga. Subhanallah. Jadi yang seperti ini perlu kita ingat bersama. Karena orang dalam kondisi marah itu sudah terkadang dia bisa melakukan hal-hal yang tidak dia sadari, karena sudah terbawa dengan hawa nafsunya. Tapi ingat, marah di sini adalah marah yang bukan karena Allah.
Adapun marah karena Allah itu dianjurkan. Umpamanya melihat pasangan kita ada membuka aurat, pasti kita marah. Marah karena Allah. Ada kemungkaran di rumah, kita marah, tapi marahnya karena Allah. Marah karena Allah itu akan melahirkan sikap yang benar, akan memancarkan sikap yang benar untuk melampiaskan marah yang karena Allah tadi. Seperti contohnya akan lahir nasihat. Mungkin lebih daripada itu akan lahir peringatan keras. Mungkin lebih daripada itu kalau bersama istri mungkin akan lahir berpisah ranjang, tidak satu ranjang. Mungkin kalau lebih daripada itu bisa sampai kepada derajat memukul, tapi memukulnya dengan cara yang ditentukan oleh syariat. Dengan cara yang ditentukan oleh syariat. Fisik menggunakan sedikit kekerasan, tapi hati tetap tenang dengan marahnya karena Allah. Dan marah karena Allah itu akan menjadikan seseorang hatinya lebih khusyuk kepada Allah. Berbeda dengan marah karena hawa nafsu, dia lampiaskan hawa nafsunya dengan umpamanya memukul sekeras-kerasnya di tempat mana saja. Itu malah menjadikan seseorang semakin jauh dari Allah, kegelisahan dan sebagainya. Marah karena Allah akan mendatangkan kekhusyuan. Bukan malah dia malah jauh dari Allah, malah datang kekhusyuan. Tadi sholatnya agak kurang khusyuk karena marah karena Allah, malah sholatnya tambah khusyuk. Kalau dia marahnya karena Allah, sholatnya jadi lebih khusyuk. Dia sadar, ya Allah, tolong aku ya Allah. Malah dia mendatangkan dingin. Marah karena Allah mendatangkan efek dingin di hati kita. Adapun marah karena hawa nafsu itu mendatangkan efek panas pada diri kita. Dan ini tidak bagus untuk diri kita, kesehatan kita, psikis kita, fisik kita juga. Makanya ada sebagian orang yang dulu dia punya penyakit darah tinggi, kemudian dia marah ceritanya nih karena anaknya tidak murojaah umpamanya. Kemudian bertanya kepada Ustadz, padahal saya sudah tidak memukul Ustadz, kok bisa naik naik tensi saya, ya, darah tinggi saya kok naik. Setelah di introspeksi ternyata marahnya, walaupun belum sampai memukul, ternyata marahnya karena hawa nafsu, ada tercampur dengan hawa nafsu. Sebaliknya ada yang mungkin sedikit dia melakukan tindakan yang keras kepada anaknya, tapi dia tetap di hatinya dia jaga marahnya karena Allah. Akhirnya itu tidak sedikit pun menaikkan tensi darahnya. Kemudian yang keempat, hadis yang keempat apa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan beriman salah seorang dari kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya sampai dia menyukai untuk saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya. Dari empat hadis ini bisa kita simpulkan empat perkara dari hadis ini yang menjadi simbol akhlak mulia. Pertama adalah dhabtul lisan, betul-betul selektif di dalam menjaga lidah.
betul-betul tersaring dengan baik. Yang kedua, tarkul fudul, meninggalkan berlebih-lebihan pada banyak hal. Berlebihan di dalam berinteraksi, berlebihan di dalam melihat, berlebihan di dalam apa yang tidak kita perlukan, seperti berlebihan di dalam jalan-jalan. Ya, umpamanya sebentar anak, ayo karena kakak sudah hafal ini, ayo sekarang dapat hadiah jalan-jalan ke sini. Tapi berlebih-lebihan, memang boleh sebagai hadiah buat anak kita, kita akan bawa ke sini, nanti kita jalan ke panorama ini dan itu. Tapi kalau berlebihan itu bisa masuk kepada fudul, ya, akan masuk kepada fudul. Atau seperti contohnya kulineran, bentar-bentar kulineran lagi kulineran, padahal tidak semua kita perlukan, maka ini termasuk fudul, ya, tarkuhu ma la ya'ni. Yang ketiga, dhabtun nafs, betul-betul dia bisa mengendalikan jiwanya, bisa mengendalikan jiwanya. Yang keempat, salamatul qalb, yaitu kebersihan hati, keselamatan hati. Lidah, fudul, nafs, dan al-qalb. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keutamaan akhlak yang mulia ini sangat banyak. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aktsaru ma yudkhilul jannah taqwallahi wa husnul khuluq. Yang paling banyak memasukkan ke sorga adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memperbagus akhlak dan adab kita, karena dari sekian amal dalam Islam yang paling banyak memasukkan kita ke dalam sorga adalah akhlak yang mulia. Di antara doa untuk akhlak yang mulia ini adalah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa ant, wasrif anna sayyi'aha la yasrifu anna sayyi'aha illa ant. Ya Allah, tunjukilah kami kepada akhlak yang terbaik. Tidak ada yang menunjuki kepada akhlak yang baik kecuali Engkau. Dan palingkanlah dari kami akhlak yang tercela. Tidak ada yang bisa memalingkan kami dari akhlak yang tercela kecuali Engkau. Ada juga mungkin doa yang mungkin kita semua sering mendengar, apa? Allahumma kama hassanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah membaguskan fisikku, maka baguskanlah juga apa? Akhlakku. Ini doa sahih. Tapi ada beberapa redaksi hadis yang menyebutkan doa ini dibaca ketika bercermin, akan tetapi hadisnya dhaif. Apa? Hadisnya dhaif, tapi doanya benar. Doanya sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk dari al-ad'iyah an-nabawiyah. Kita tetap mengamalkan doa itu, tapi tidak mesti harus diikat dengan sambil bercermin. Nah, kalau kita ingin mempelajari akhlak, banyak sekali buku-buku yang ditulis oleh para ulama seputar akhlak. Kita bisa lihat contohnya kitab Minhajul Muslim karya Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Di situ ada pembahasan tentang akhlak. Ya. Di antara yang bagus juga adalah Tazkiyatun Nafs karya Ahmad Farid.
Kemudian juga ada lagi buku-buku yang lain ya tentang akhlak salafus saleh. Dari buku-buku ustadz-ustadz kita, termasuk yang menurut saya paling bagus adalah Syarah Kitabul Jami' dari Bulughul Maram yang ditulis oleh guru kita Al-Ustadz Dr. Firanda Andirja hafizahullah ta'ala. Jadi kalau kita ingin mempelajari bersama istri, bersama anak, bisa sedikit-sedikit di rumah membaca buku Syarah Kitabul Jami' yang ditulis oleh Dr. Firanda Andirja Abu Abdul Muhsin. Udah punya belum bukunya? Ini iklan nih ya. Iklan yang boleh, karena nggak ada sama sekali saya dapat apa-apa. Artinya hanya sekedar informasi saja. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena kita sekarang memasukkan anak di sekolah ini, maka diperlukan kerjasama yang baik antara pihak sekolah dan pihak rumah sebagai orang tua. Kalau tidak ada ayahnya atau tidak ada ibunya atau tidak ada sama sekali kecuali ada walinya, umpamanya kakeknya atau pamannya yang menjaga dia karena dia tidak punya orang tua, maka berarti merekalah yang mewakili. Diperlukan di sana kerjasama yang solid di dalam membangun akhlak yang mulia. Sehingga itu perlu kita rumuskan bagaimana pembelajaran akhlak yang mulia ini betul-betul bisa tercapai hasilnya, bisa terasa. Kita perlu ketahui bahwasanya akhlak yang mulia yang berasal dari diusahakan, bukan yang bawaan, itu harus melalui 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah pengetahuan. Dia perlu tahu, ini akhlak buruk, aku hindari. Ini akhlak buruk, ini akhlak baik, aku lakukan. Dia perlu tahu. Yang kedua adalah dia menyadarinya. Dia menyadari, merasakan, oh ini katanya baik, masa iya? Dia pikirkan, oh iya juga ya. Atau ini ternyata buruk, dia rasakan, oh iya benar ini buruk, karena ini bisa membahayakan orang lain, tidak boleh seperti ini. Dia merasakan. Kemudian yang ketiga adalah membiasakan. Membiasakan itu dia sudah melakukan, tapi terus dia ulang-ulang sampai itu menjadi kebiasaan dia. Inilah 3 tingkatan di dalam mencapai akhlak yang mulia yang bersifat muktasab, bukan pembawaan. 3 tahapan ini harus betul-betul kita sebagai orang tua dan guru di sekolah harus betul-betul sama-sama bekerja sama di dalam hal ini. Kita harus merumuskan bagaimana mengevaluasinya. Dewan guru memberikan laporan kepada orang tuanya perihal akhlak anaknya. Kemudian dari pihak orang tua juga sudah mempersiapkan di rumah 3 hal tadi, sehingga ketika di sekolah anak ini tidak mudah goyah gara-gara anak yang lain yang tentunya berbeda rumah.
Karena sudah menjadi sunnatullah. Memang bisa jadi sama-sama akhlak yang mulia, tapi masing-masing punya sifat-sifat, karakter-karakter. Dan karakter itu ada pengaruh dari tipe orang tua dan tipe lingkungan, ya, atau pola hidup. Tapi ketika karakter itu bercampur, kalau dia tahu akhlak yang mulia, dia akan menyikapinya dengan benar. Sehingga anak itu setelah dia sudah dididik dengan baik di rumah, ketika dia di sekolah atau di lingkungan masyarakatnya, dia masih punya antibody. Tapi tetap terus disirami nilai-nilai akhlak dari sekolahnya, dan juga langsung diawasi di waktu itu. Inilah yang diperlukan, dan harus ada ditimbulkan atau dimunculkan kebiasaan amar ma'ruf nahi mungkar. Seperti contohnya tentang masalah akhlak, ada teman yang marah, jangan marah, ya, Nabi mengatakan la taghdab, dia pun langsung mencegahnya, ya kan, dia langsung mencegah waktu itu. Kemudian ada yang dusta, berbohong, dia langsung mencegah di waktu itu. Dibudayakan itu di antara kita, tapi tentunya dengan adab yang baik, bukan dengan amar ma'ruf yang salah. Gurunya pun ketika melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar sesuai dengan adab-adab, sehingga anak itu pun terbiasa dengan apa yang dia lihat dari gurunya. Nah, kemudian dari pihak sekolah sendiri, selain menanamkan akhlak yang mulia secara teoritis, mereka pun juga menampakkan akhlak yang mulia itu secara praktek. Seperti contohnya masalah adab, minum jangan berdiri. Masa gurunya berdiri, ya kan? Pasti gurunya juga memperlihatkan ketika mengambil air dalam kondisi berdiri, gurunya pun duduk sebentar untuk bisa meminum. Sehingga itu adalah contoh yang paling membekas di diri anak, dan insya Allah selama-lamanya dia akan mengikuti itu karena sudah terbiasa mendapati gurunya seperti itu. Dan contoh praktek itu adalah yang paling membekas di hadapan anak-anak kita. Makanya sekolah yang baik adalah sekolah yang betul-betul totalitas di dalam insya Allah sekolah kita di sini seperti itu, yang totalitas di dalam menerapkan akhlak yang mulia, bukan hanya secara teoritis. Contohnya begini, guru sudah selesai masa mengajarnya, sudah selesai jam pelajaran, waktu istirahat. Ketika diistirahat, pada sebagian sekolah, mohon maaf, ya, ada sebagian sekolah ada tulisan Islamnya, karena di sekolah itu lebih terkesan komersil dan guru-gurunya juga bekerjanya lebih cenderung komersialnya. Akhirnya tidak sedikit dari mereka kalau sudah selesai dari jam mengajar, ketemu anak yang lagi menzolimi yang lain, dia biarin. Ini bukan urusanku. Ini apa? Ini adalah sudah bukan jam ngajar. Lagian juga bukan pelajaranku ngajar akhlak. Aku ngajar umpamanya ngajar bahasa Arab umpamanya. Atau aku ngajar matematika. Ini bukan urusanku. Ada yang mengurus ini sendiri. Padahal dia tahu hukum itu. Maka ini adalah suatu pemandangan atau fenomena yang tidak baik. Kalau itu menyeluruh pada suatu sekolah, maka itu sekolah yang tidak bagus pendidikan akhlaknya. Walaupun mungkin bisa jadi kuat di dalam pendidikan skill atau IT-nya, atau mengasah mengasah ketajaman daya pikirnya pada masalah-masalah yang
konkret atau yang bersifat logis, tapi anak itu tidak cerdas di dalam akhlaknya. Kan kecerdasan bermacam-macam, di antaranya adalah cerdas di dalam akhlak, bukan hanya cerdas di dalam berpikir, di dalam logika dan sebagainya. Berarti anak ini tidak cerdas di dalam akhlaknya. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para abi dan umi sekalian. Nah, sekolah yang baik, guru itu betul-betul totalitas di dalam membina. Selama dia ketemu muridnya, baik itu di sekolah atau di luar sekolah, kalau dia mendapati ada yang perlu dia tegur atau dia arahkan, dia arahkan. Dan inilah yang disebut dengan Rabbani. Allah mengatakan di dalam surah Al-Imran, walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimunal kitab, bima kuntum tuallimunal kitab, bima kuntum tadrusun, bima tuallimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Akan tetapi jadilah kalian rabbaniyin. Sebagian ulama tafsir dari kalangan salaf mengatakan Rabbani itu apa? Alladzi yu'allimun nasa saghiral umur qabla kabiriha. Yang bisa mendidik orang perkara kecil sebelum yang gede. Terkadang ada orang bisa ngajarin yang gede, tapi yang kecil nggak bisa, itu bukan Rabbani. Ada orang Rabbani itu yang kecil dia bisa ngajarin sebelum yang gede. Itulah orang-orang yang Rabbani, yang betul-betul berjihad di dalam pendidikan dan tarbiyah adalah orang-orang yang Rabbani, bukan orang-orang yang hanya sekedar melaksanakan tugasnya, jam pelajaran selesai sudah, saya tidak punya lagi urusan, pencet HP, sudah nggak pernah lagi natap muridnya, nanti kalau jam pelajaran baru masuk lagi. Tidak. Tapi dia apa saja di hadapan dia dapati sesuatu yang perlu dia arahkan atau dia tegur, maka dia akan melakukannya. Itulah Rabbani. Ya, dia sudah kenal ini muridnya, ini anaknya di dalam ilmu. Dan ingat, orang tua karena ilmu itu sangat sayang kepada anaknya. Adapun yang ada di rumah itu adalah orang tua biologis, ya kan? Orang tua biologisnya. Ikatannya adalah ikatan darah. Kalau ini adalah ikatan ilmu. Nah, dia akan sayang untuk kebaikan putra didiknya, anak-anak didiknya, putra dan putri didiknya. Kemudian bagi orang tua, jangan sungkan, jangan cepat baper kepada dewan guru. Jadikan dewan guru itu sebagai mereka letakkan di tempatnya. Mereka bukan suruhan kita, mereka bukan babu, mereka bukan pembantu kita, tapi mereka adalah orang yang mengabdikan diri untuk siap mendidik anak kita, yang mana itu tidak bisa dinilai dengan uang. Yang bisa dinilai hanya balasan dari Allah. Tidak bisa dinilai dengan tingginya SPP, tidak. Yang bisa menilai dari orang yang memberikan tarbiyah kepada anak kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Setinggi-tingginya gaji dari suatu lembaga pendidikan itu tidak mungkin bisa menyamai, tidak mungkin bisa membayar dengan sesuai apa yang diberikan oleh mereka kepada anak-anak kita. Itu hanya sekedar penghargaan kepada mereka, tapi bukan sebagai balasan. Kalau balasannya yang tidak ada yang lebih baik daripada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita harus posisikan murabbi ini di tempatnya, kita hormati dia dan kita dekat dengannya, seling curhat, apa masalahnya, problemnya apa. Kalau seandainya ada problem yang khusus, kita bicarakan secara pribadi dengan
dewan guru, 4 mata umpamanya dengan kepalanya, tinggal kepalanya mungkin bisa merahasiakan latar belakangnya, dan tinggal tindakannya yang dia atur, dia siasati ketika dia bersama guru, dewan guru yang langsung bertemu dengan anak-anaknya. Dan diperlukan keakraban ini, saudara. Ya, kalau bisa juga kita punya muqarrar, kita punya kurikulum mengarah kepada akhlak yang mulia ini. Apa kurikulum yang dijadikan dasar ulama salaf di dalam mendidik karakter, mendidik akhlak yang mulia? Jawabannya, kata para ulama salaf, tidak ada yang lebih baik untuk mendidik akhlak yang mulia seseorang melebihi daripada mempelajari nama-nama Allah yang husna. Kita ajarkan mereka nama-nama Allah yang indah itu, artinya, konsekuensinya, dan penampakan dari wujud nama itu pada kehidupan kita, dan bagaimana kita menyikapi perwujudan tersebut. Sebagai contohnya, kita belajar Allah Al-Qadir, yang maha menentukan, yang maha berkuasa, yang maha memutuskan segala perkara, ya kan? Apa konsekuensinya? Berarti tidak ada yang bisa menentukan segala hal kecuali Allah. Semua yang di dunia bisa menyebabkan sesuatu dengan izin Allah. Kemudian di antara penampakannya, ada sebagian orang yang dari umpamanya dari keluarga yang subur, suami istri, tidak ada masalah, sudah di lab juga, ternyata ditakdirkan beberapa tahun lamanya menikah tidak mendapatkan anak. Itu di antara penampakan Allah itu qadir, ya kan? Ada orang sudah bercapek-capek di dalam menghafal ini, tapi belum juga seperti teman-teman yang lain, karena Allah itu qadir. Kemudian bagaimana sikap kita terhadap kemaha kudrahan Allah Subhanahu wa taala? Berarti kita hanya minta pertolongan untuk dimudahkan segala perkara kita kepadanya. Kita meminta kepadanya saja. Kemudian di antara sikap di balik nama ini juga adalah kita ridho dengan apa yang Allah tentukan pada perkara yang tidak kita inginkan. Walaupun kita mengejar sesuatu, tapi ketika Allah tidak menentukannya, kita pun ridho dengannya. Nah, ini adalah pembelajaran akhlak ala ulama salaf sejak dahulu. Kita bisa lihat kitab-kitab para ulama, seperti contohnya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, sangat kental di dalam merintis kedekatan kita kepada pemahaman nama-nama Allah yang husna. Di antaranya juga adalah Syekh Abdurrahman As-Sa'di, Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, di dalam kitabnya Taisir Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, dan lain-lain dari para ulama-ulama kita. Ya, tidak ada yang lebih tertinggi sebelum memahami nama-nama Allah yang husna. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW tentang keutamaan orang yang menghitungnya, memahaminya, dan mengamalkannya, maka dia akan masuk surga. Siapa yang menghitung nama-nama Allah yang 99 dari sekian banyak nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Innalillah tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah. Selain itu, di antara yang membawa kepada akhlak adalah tentunya belajar akidah secara umum. Ya, di antaranya akidah rububiyah, akidah uluhiyah, dan juga akidah asma wa sifat.
Karena dengan seseorang memahami akidah secara umum, maka itu intinya dulu akhlaknya dia kepada Allah baik. Kalau akhlaknya kepada Allah baik, otomatis akhlaknya kepada makhluk juga akan baik. Kalau orang terlihat dia bertauhid, tapi ternyata kepada makhluk ternyata dia tidak baik, itu pasti akhlaknya kepada Allah itu ada sesuatunya. Umpamanya gini, tauhid, itu bid'ah, itu syirik, tapi ternyata di hatinya ada ujub dengan dia tergolong dari ahli tauhid. Dia meremehkan orang-orang yang belum dapat hidayah. Akhirnya akhlaknya kepada manusia, kepada hewan terpancar juga. Ternyata pada akidahnya tadi ada sesuatu. Iya kan? Jadi kemudian lagi selain belajar akidah secara umum adalah belajar akidah yang bagus ya Pak ya, yang benar. Sebagai contohnya menghafalkan ada namanya Al-Usul Ats-Tsalatsah yang telah diterjemahkan syarahnya oleh guru kita Ustadz Muflis Safitrah. Syarahnya Syekh Sa'ad As-Sijri, bukan? Apa? Syekh Shalih Fauzan. Syekh Shalih Fauzan ya. Itu bagus. Ada yang lebih ringkas daripada Al-Usul Ats-Tsalatsah, namanya kitab Ta'limus Sibyan. Ya Pak? Ta'limus Sibyan At-Tauhid, itu karangannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Bagus itu. Itu jauh lebih ringkas daripada Al-Usul Ats-Tsalatsah. Namanya apa? Ta'limus Sibyan At-Tauhid. Dia seperti tanya jawab. Dia seperti ringkasan untuk Al-Usul Ats-Tsalatsah. Karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kemudian ada juga yang lebih tinggi sedikit pembahasannya, lebih daripada akidah uluhiyah, yaitu Qasidah Al-Lamiyah karangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian ada yang terakhir ini bagus sekali, lupa saya, Al-Baydha apa gitu, berupa manzumah, enak dihafal Pak, enak dihafal karena kata-katanya tuh indah, pendek-pendek indah. Kalau dilakukan enak itu. Daripada mereka nyanyi-nyanyi yang tidak bermanfaat, mending nyanyi itu. Karangan Syekh Sulaiman Al-Uyuni, seorang mufti dalam bahasa Arab. Mufti dalam bahasa Arab. Itu Itu sangat bagus dari sisi akidah, ya, dari sisi poin-poin utama akidah. Ya, sampai masalah sorga, neraka, sirat, tentang masalah wazn timbangan, ya, itu semua dibahas di situ. Melihat wajah Allah, itu semua dibahas di sana. Kemudian selain itu juga adalah, jangan lupa, pembelajaran fikih pun sebenarnya hendaknya memancarkan akhlak yang mulia. Di mana ketika seorang anak umpamanya diajarkan wudu nih, tolong tolong kita tekankan bagaimana kemuliaan syariat Islam ini. Nah, bayangkan kita ingin ibadah kepada Allah, ada aturannya. Disuruh kita bersuci. Seindah ini agama kita, sesempurna ini agama kita, nak. Jangan hanya sekedar ngajarin, sudah selesai, tapi tolong di balik itu disebutkan hikmah-hikmahnya. Contohnya juga ngajarin sholat, ajarin hikmah-hikmah sholat. Antum bisa lihat hikmah-hikmah sholat itu di beberapa karya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ya, seperti kitab beliau Madarijus Salikin. Tapi kalau tidak salah Ustadz Aminur Ba'is punya tulisan seputar ini secara khusus, rahasia tafsir sholat. Itu jangan hanya sekedar gerakan sama bacaan yang diajarin, tapi juga diingatkan apa hikmah di balik ini. Nah, itu mohon bisa lihat di buku apa tadi namanya Ustaz? Tafsir sholat.
Kenapa kita ngangkat tangan? Kenapa kita ruku? Kenapa sampai harus lurus? Kenapa kita sujud? Apa di balik gerakan ini? Itu bisa mendatangkan nilai-nilai akhlak yang mulia. Kenapa saya duduk di antara dua sujud? Apa sih penampakan apa sih duduk seperti ini iftiras kemudian tangan di paha? Ini apa ini? Ini kondisi apa? Oh, ini kondisi orang yang dalam kondisi memelas, dalam kondisi apa? Dalam kondisi mengemis, ya kan? Kemudian nanti tawarruk, kemudian nanti bersedekap, semua perlu kita ajarkan kepada anak kita hikmah-hikmah seperti itu. Jadi kalau bisa pelajaran fikih pun jangan sampai terkesan kering. Pelajaran fikih harus basah dengan menyebutkan hikmah-hikmah, bukan hanya sekedar hal-hal yang bersifat ilmiah, tapi juga harus di dalamnya ada nilai-nilai akhlak yang bisa terpancarkan. Di antaranya juga adalah tentunya mempelajari sirah nabawiyah dan kisah-kisah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sangat memancarkan Pak akhlaknya sahabiyat, akhlaknya sahabat, istri-istri Rasulullah, putra dan putri Rasulullah. Dan sebelumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sejak sebelum beliau diutus sebagai nabi dan setelah beliau menjadi nabi, semuanya akhlak mulia. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ketika Aisyah ditanya bagaimana akhlak Rasulullah, kata Aisyah, kana khuluquhul Quran. Akhlak beliau itu Al-Quran seluruhnya. Al-Quran seluruhnya. Sehingga ada sebagian yang mengibaratkan, sebagian orang dikatakan Al-Quran yamshi ala wajhil ard. Dia seperti Al-Quran yang berjalan di atas bumi. Tapi perkataan ini kalau tidak salah dikritisi oleh sebagian para ulama, di antaranya Syekh Saleh Al-Fauzan. Walaupun mungkin yang mengatakan ini tujuannya baik, tapi menurut sebagian para ulama seperti Syekh Saleh Al-Fauzan mengatakan hal ini tidak benar, karena ini bisa mengarahkan kepada perkataan kemakhlukannya Al-Quran. Jadi seolah-olah Al-Quran itu makhluk. Jadi hendaknya perkataan ini dihindari, apalagi seorang imam besar di tengah Ahlus Sunnah di zaman ini seperti Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala. Jadi itu. Kemudian jangan lupa juga selain sirah nabawiyah juga berupaya pancaran akhlak itu juga didapat dari memahami ayat-ayat, hadis-hadis dan doa-doa yang dihafalkan oleh anak-anak kita. Makanya seorang sahabat siapa? Jundab, ya. Dia mengatakan dulu ketika kami masih muda, ya, kami belajar iman sebelum Al-Quran. Ta'allamna al-iman, kunna nata'allamul iman qabla al-Quran. Kami belajar iman sebelum Al-Quran. Ketika bertambah Al-Quran kami, bertambah pula lah iman kami, karena sudah didahului dengan keimanan. Bagaimana itu? Kalau kita lihat praktek sahabat dahulu, belajar Al-Quran itu bukan hanya sekedar menghafal, tapi juga ada pemahamannya. Walaupun kita ada keterbatasan karena itu bukan bahasa bahasa sejak lahir, tapi minimal guru di setiap sekolah Islam itu jangan hanya memfokuskan kamu tambah hafalan walaupun enggak sedikit pun paham. Ini tidak benar. Yang benar adalah memahamkan secara garis besar per ayat. Kalau tidak bisa per ayat, mungkin secara garis besar per alenia atau per berapa ayat. Oh, ini tentang ini.
menghafal surah Al-Fil. Oh, ini ayat ini kalau nggak salah artinya demikian, kurang lebih. Ini kalau nggak salah artinya kurang lebih demikian. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Akhirnya Allah menjadikan mereka seperti rumput yang tersisa yang jatuh dari mulut hewan ternak. Ketika jatuh dia dari sisa tadi, jatuh dia tidak bernilai apa-apa lagi, dia pun mengering. Ya enggak? Dia mengering dan tidak ada nilainya lagi. Seperti itulah kondisi pasukan bergajah itu. Mereka punya apa? Punya ada pemahamannya, dan itulah yang bisa membawa kepada akhlak. Adapun hanya menghafal saja itu kurang membawa. Mungkin membawanya dari melihat adab gurunya ketika tahfiz. Gurunya tenang, tidak banyak gerak-gerak sebagai bentuk beradab kepada Al-Quran, tidak terlalu agresif, tidak banyak teriak-teriak, ya, tapi beradab di hadapan Al-Quran. Muridnya juga khusyuk, tenang, teduh ketika di halaqah. Ada yang bermain-main, ditegur, akhirnya jadi kebiasaan. Jadi kalau dia maju nggak ada main-main tangan. Dia sudah tahu adab ketika baca Al-Quran bagaimana. Kan sebagian anak-anak itu kalau dia ingin nyetor, karena dia ngerasa kuat hafalannya, dia sambil main-main. Semestinya kita suruh dia untuk apa? Teduh, tenang nak, kamu lagi baca Al-Quran. Kalau dia balik lagi, diingatkan lagi, sampai itu menjadi kebiasaan dia. Mungkin dia dapat pancaran akhlaknya hanya dari situ. Kalau seandainya dia sedikit dipahamkan, minimal makna yang global daripada beberapa ayat atau beberapa alenia dari ayat, insya Allah itu jauh mendatangkan efek yang baik kepada anak-anak kita. Begitu pula tentang masalah doa-doa yang dia hafalkan. Walaupun dia karena keterbatasan bahasa, dan ini bukan bahasa bukan bahasa ibu, akhirnya ya tentunya dia tidak mungkin paham secara keseluruhan karena dia bukan orang Arab. Tapi dia lumayan paham, ini maksudnya demikian. Doa ini kurang lebih demikian. Kalau ditanya per kata dia tidak paham, tapi secara umum dia tahu nih doa nih intinya ada minta ininya, ada minta itunya, ada minta itunya. Dan berlindung dari ini dan itu, seingat saya. Itu yang sangat membekas insya Allah kepada akhlak. Yang sangat disayangkan banyak sekolah-sekolah kita hanya sekedar mengejar target. Dahulu mereka tidak melebihi, kata Jundab apa? Tidak melebihi dari 10 ayat dalam satu hari. Karena apa? Ingin tahu artinya dan ingin mengamalkannya. Ketika dia paham dan mengamalkan, maka jadilah kuat hafalan mereka tersebut. Jadi jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, inilah yang mungkin beberapa hal-hal yang perlu kita komunikasikan dengan baik, koordinasikan juga dengan baik di antara dewan guru dan sekolah. Ya, ada laporan yang perlu dirutinkan, umpamanya per bulan, per hari parenting, ya, yang harus kita atur dengan baik, ya. Ada perkembangan harus ada laporannya, ada penurunan dekadensi juga perlu ada catatan sehingga diketahui oleh masing-masing daripada kita. Dan ingat, pelaku utama di dalam pendidikan ini adalah orang tua. Adapun guru hanya sekian jam, orang tua sekian puluh jam bersama anak. Tentunya tidurnya orang tua pun sudah bagian daripada akhlak yang dilihat oleh anak. Ya, berjalannya orang tua, cueknya orang tua itu jadi pelajaran dari anak. Maka kita adalah guru utamanya anak-anak kita, bukan guru-guru yang di sekolah. Guru-guru di sekolah hanya menyumbangkan dirinya untuk membantu anak kita karena mereka ingin juga menjadikan anak kita seperti anaknya. Bukan orang lain, ini anak saya di dalam ilmu, Pak. Walaupun Bapak adalah garis biologisnya anak ini, tapi dia juga anak saya. Tapi ingat, yang sangat mempengaruhi dan yang bahkan yang paling mempengaruhi di dalam terwujudnya hasil daripada pendidikan akhlak yang mulia ini
adalah yang paling menentukan adalah yang ada di sekolah. Tolong disampaikan, ada PR demikian, tadi dia kurang jujur, ada terlihat sedikit demikian, disampaikan. Nanti dilatihnya bagaimana mensiasatinya. Kalau tipe anaknya demikian, bagaimana kira-kira kita mensiasatinya. Kalau tipenya demikian, maka kita mungkin bisa mencoba lewat celah ini dan celah itu. Maka hendaknya kita harus harmonis di antara kita, karena semua kita adalah orang tua untuk anak-anak kita yang ada di sini, ya. Baik itu orang tua biologis atau orang tua idealis, ya. Karena guru-guru di sini adalah orang tua idealis. Orang-orang idealis dan orang tua biologis harus betul-betul merasa memiliki anak-anak ini, karena anak-anak kita adalah yang membawa estafet agama ini, ya. Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan kita khalifah di muka bumi ini untuk memakmurkannya dengan tauhid, bukan untuk merusaknya. Wa idza qila lahum la tusfidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Tapi kita ingin menjadi khalifah yang ingin terus menegakkan syariat, walaupun tidak dalam bentuk negara, tapi dalam bentuk rumah tangga kita dan anak-anak didik kita, dan pada diri kita tentunya sebelumnya. Wallahu ta'ala a'lam wa barakallahu fikum. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terserah saya. Baik. Ya, sekalian ada waktu lebih kurang 8 menit tadi ya. Mungkin 1 atau 2 aja pertanyaan. Silakan jika ada yang mau langsung bertanya. Oh, ada. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagaimana kita menyikapi atau mengambil sikap yang terbaik ketika kita dan kita yang belum berakal untuk mengajarkan dia sholat berjamaah di masjid. Namun kita khawatir pengajaran tersebut berdampak atau punya konsekuensi justru mengganggu jamaah seperti itu. Seperti itu. Jadi bagaimana solusinya? Dia. Kata para ulama, kalau anak kecil yang kita bawa itu bisa mengganggu jamaah, maka tidak boleh dibawa. Kalau sampai mengganggu, kita bisa menanggung dosanya. Jadi kalau anaknya tidak bisa ditenangkan, tidak bisa menjaga berisik atau berlari-lari, maka tidak boleh dibawa ke masjid, apalagi di waktu sholat, ya, khususnya di waktu sholat berjamaah. Tapi kalau seandainya kita ingin bawa, kita sudah berikan antisipasi di rumah. Jadi umpamanya ayah dan ibunya ngingatin, nanti di sana demikian ya, nanti di sana demikian ya. Kalau dia baik, maka kita puji dia, minimal hadiahnya pujian. Masya Allah tadi adik demikian, Masya Allah tadi kakak demikian. Walaupun tentunya lebih bagus lagi kalau memanggil namanya, tidak hanya sekedar kakak dan adik. Masya Allah tadi Masya Allah. Begitu terus ya. Kalau bisa sedikit lagi lebih ini dan itu, dia pun senang, minimal seperti itu. Kalau seandainya dia suatu hari terjadi penurunan, maka perlu diberi hukuman. Hukumannya apa?
tidak lagi dibawa untuk sementara. Untuk sementara tidak boleh ikut Abi. Harus sama Umi saja, ikut sholat sama Umi. Kenapa Abi? Kan kemarin gimana? Sudah dibilang, sudah disampaikan demikian-demikian, ternyata kamu ngapain kemarin? Oh iya, saya gini-gini. Nah kan, sama Umi dulu. Nanti kalau bertekad untuk tidak mengulangi lagi, Abi bawa lagi. Oh ya Bi, apalagi sampai dia merengek-rengek, nggak apa-apa, kita biarkan karena itu sebagai hukuman. Dia tahu saya tidak dibawa karena ulah saya. Itu juga sebagai pembelajaran bagi dia. Dia tahu kan, logikanya sudah mulai berjalan itu kan, sudah mulai sedikit berjalan. Ini kalau mungkin ada sedikit akalnya ya. Kalau mungkin ini lebih kecil lagi. Nah kalau seandainya bisa kayak gitu, nanti dia datang lagi, dia lebih baik lagi, kita puji lagi. Nanti terjadi penurunan, kita hukum lagi dengan tidak membawanya, sama Umi saja dan begitu. Tapi kalau seandainya memang belum bisa, maka tidak boleh dibawa. Seperti contohnya, ada sebagian anak itu cukup terlalu aktif. Kan tidak semua anak anteng. Ada sebagian anak yang tipe yang terlalu aktif ya. Enggak sih sampai kepada apa namanya itu yang autis apa yang terlalu banyak bergerak, apa? Hiperaktif. Belum sampai hiperaktif tapi sudah sangat aktif lah. Belum sampai hiperaktif. Nah anak yang seperti ini mungkin agak susah dibawa ke masjid, kecuali setelah agak gedean sedikit. Dia sudah bisa menahan keaktifannya, bisa mengendalikannya, baru dibawa. Beda dengan anak yang sudah dari awalnya sudah terlihat anteng. Nah, mungkin lebih belia untuk dibawa ke masjid. Jadi masing-masing orang tua tidak boleh menyamakan anaknya dengan anak orang lain. Karena bisa jadi anak orang lain lebih anteng, anak dia lebih jauh aktif daripada dia, daripada anaknya. Jadi daripada anak orang lain, maka hendaknya tidak boleh buru-buru termotivasi untuk mengikuti yang lain. Wallahu a'lam. Mungkin itu Mas. Silakan Bapak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pertanyaan tadi berkaitan dengan adab dan akhlaknya hal yang sangat didapatkan oleh orang tua. Bahkan salah satu motivasi orang tua menyekolahkan anak ke sekolah Islam itu kan salah satunya itu Ustaz. Dan akhirnya juga salah satu marketing dari sekolah Islam adalah untuk menciptakan anak-anak yang soleh-soleh di antara anak tadi. Nah, cuma menjadi kenyataan bahwa untuk merekrut atau mendapatkan guru yang bisa memberikan atau mengajarkan adab dan akhlak yang terbaik bagi semua murid-muridnya itu kan tidak mudah saja. Terutama kami yang di yayasan ini kan untuk merekrut itu memiliki banyak kendala. Bahkan terkadang kalau kita bicara maka salah satu sunnah itu tidak mudah untuk mendapatkan itu. Dan sebagian dari mereka juga bisa jadi passionnya bukan guru atau tidak memiliki latar belakang keguruan. Nah, ini mungkin menjadi catatan yang bagi kami ya. Ada nasihat atau mungkin pengalaman sehingga tujuan untuk memberikan adab dan akhlak yang baik bagi siswa-siswi di sekolah itu juga tercapai. Mengingat dalam satu kelas bisa jadikan 25 murid atau bahkan lebih. Begitu juga dengan orang tua. Kami orang tua ini kan tidak ada pendidikan adab dan akhlak yang sebelumnya kita dapatkan. Bahkan mungkin pendidikan berkeluarga kita sekolah bagaimana menjadi orang tua yang baik pun belum bisa dapatkan. Dan kita baru belajar untuk saat ini yang sebetulnya kita sudah punya anak dulu baru belajar. Nah, di mana kita memberikan
kita memiliki beberapa anak, apakah kita sebaiknya secara personal saja atau di hadapan adik kakaknya yang lain? Bagaimana seorang guru memberikan nasihat atau teguran kepada anak-anak didiknya? Apakah itu cukup secara personal atau di hadapan teman-teman yang lain? Ya. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terkait yang poin intinya yang Bapak tanyakan yang terakhir aja kan? Yang terakhir saja kan pertanyaannya. Ya kan ya? Jadi untuk memberikan nasihat atau bimbingan kepada anak kita itu kondisional. Ada kondisi yang bisa jadi anak itu dia perlu secara tersendiri, secara pribadi, karena kalau di hadapan yang lain itu bisa berdampak negatif. Ada juga yang perlu nggak ada masalah di hadapan yang lain, karena bisa jadi pembelajaran buat yang lain dan dia juga tidak merasa dia tidak dihargai. Nah, dia tetap merasa tidak ada merendahkan diri dia dengannya. Tapi kalau kondisinya lebih ke arah pribadi dia dan itu bisa ditakutkan dia malu atau merasa dihinakan dengannya, maka itu perlu tindakan secara pribadi. Demikian sekolah juga demikian, Pak. Ada yang amar ma'ruf nahi mungkarnya langsung ditampakkan, ada juga yang dipanggil secara khusus. Jadi sama juga. Jadi semuanya tidak semuanya ditampakkan, sebagaimana tidak semuanya juga tertutup atau secara pribadi. Itu kondisional. Dilihat dari kemaslahatan dan mafsadahnya. Adapun mengupgrade diri untuk lebih mengenal akhlak yang mulia, saya sudah arahkan tadi. Orang tua harus belajar, baik hadir di kajian, tentunya ini yang paling utama. Ya, qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Pasti berbeda yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Jadi harus hadir kajian, gemar menuntut ilmu. Kemudian selain itu juga gemar membaca buku, di antaranya buku-buku yang tadi saya isyaratkan. Itu cukup bagus dijadikan sebagai bimbingan untuk belajar akhlak yang baik, ya, akhlak-akhlak yang mulia. Kemudian bagi dewan gurunya di sekolah harus ada bimbingan-bimbingan, ya, ada dilakukan beberapa pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan mutu guru. Dan sebagai wali murid di sini, kita kalau bisa proaktif di dalam mendukung hal ini. Kalau seandainya pihak sekolah membutuhkan dana untuk pelatihan tersebut, mohon orang tua harus mensupport, baik itu dengan harta, dengan pemikiran, dengan waktu. Ustadz, acara ini perlu apa? Apa yang saya bisa bantu? Karena ini demi pendidikan kita. Ada mungkin yang guru yang masih terlihat tidak fashion guru, ya, tidak kelihatan seperti guru. Itu nanti ditingkatkan kemampuannya, skillnya di dalam mengajar, kemudian juga di dalam respeknya kepada peserta didik. Itu nanti terus ditingkatkan sehingga dia tidak mandek di situ, terus berkembang dan berkembang. Dan untuk hal ini insya Allah pihak sekolah biasanya pasti ada saja usaha dan upaya untuk mengarah kepada hal itu. Walaupun kadang-kadang perkembangannya berbeda-beda dari satu dengan yang lain dari masing-masing mereka. Wallahu a'lam. Nah,
Iya baik. Sebelum saya persilahkan, ada satu yang saya ingin sampaikan. Kalau itu berupa sekolah yang sudah pesantren, maka salah satu yang bisa membawa kepada akhlak yang mulia juga adalah bahasa Arab. Menurut penelitian, bahasa Arab itu lebih mengekang mulut dan sikap dari yang jelek dibanding berbahasa dengan bahasa lain. Itu ada efek yang luar biasa. Seseorang pengen ngomong yang jelek atau kasar susah berbicara dengan bahasa Arab. Tapi kalau ingin ngomong yang bagus, yang baik, bangkai bahasa Arab tuh pengen ke puncak-puncaknya nggak ada di dalam bahasa lain bisa. Ya, tapi kan yang seperti ini mungkin belum sampai kepada yang bisa dilakukan di tingkat sekolah dasar. Mungkin itu sebagai perhatian di antara hal yang bisa menguatkan akhlak yang mulia. Wallahu taala a'lam wa barakallahu fikum. Saya mohon maaf atas segala kekhilafan dan saya kembalikan kepada guru kita, wakil kepala sekolah Cahaya Ilmu Al-Ustadz Hamzah Al-Bugisi As-Sinjai hafizahullah taala.